الحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العالمين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وصحبه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمة الله يا أرحم الراحمين. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang telah menghimpun kita semua di rumah ini yang insya Allah selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat serta salam senantiasa kita munajatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ummahatina ummahatul mu'minin at-tahirah dan ahli baitihi serta kepada sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah rahmat Allah juga mengalir kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita kembali mencoba mengaji kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Ini adalah halaqah kedua, pertemuan kedua setelah pertemuan pertama di rumah Fauzi. Jadi kurang lebih untuk takhasus ta'lim kita dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah itu hampir 6 bulan, dan baru kali kedua ini kita mengadakan halaqah yang kedua. Mudah-mudahan ini terus bisa kita lakukan, cuma perlu diperhatikan waktu kedatangan dari saudara-saudaraku semua. Udah banyak di luar, sehingga kita bisa lebih sempurna lagi dalam mencoba mempelajari isi kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Ghawi Al-Haddad. Sebelum memulai pengajian kita ini, mari kita membaca Ummul Quran biniyatin anna Allah Ta'ala yataghashana birahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in anna Allah Ta'ala yarzuquna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin وإلهام ملائكة الله المقربين. اللهم ارزقنا الفتوح والمناح والرشوح وصلاح الصدر والجسد والروح. اللهم ارزقنا القبول والوصول والحصول وتمام كل سور ومعمور
bijahi sayyidi rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila al-muallif hadal kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Nas'alullah ta'ala ayan fa'ana bihadal kitab ilman nafi'an wa adamana fahmahu fahman amin bitilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah bil qabul wa ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua, mari kita mohon untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah Ta'ala angkat penyakitnya, kembali sehat dan afiat, dan yang sedang dalam belajar Allah mudahkan dalam menerima pelajarannya. Yang sedang bekerja, insya Allah tambah rezekinya, Allah mudahkan segala apa yang menjadi hajat kita semua. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama atau al-halaqatul ula, kita disampaikan oleh al-muallif tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis ini menjadi PR untuk dijawab karena pada pertemuan pertama itu menjadi satu catatan pertanyaan dari saudara kita Ahmad Fauzi. Iya, 6 bulan yang lalu. Tapi ini PR yang harus dijawab. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama ajarannya adalah nasihat-nasihat. Karena itu al-muallif menamakan kitab ini Kitabun Nasaih Ad-Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah, berdasar pada hadis Ad-Dinu An-Nasihah. Karena ini sangat umum dan sahabat sangat haus akan ilmu, maka sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah? Maksudnya bagaimana ya Rasul? Bahwa ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat.
Qala, maka Rasulullah menjawab, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Adil nasihah. Jawaban Rasul dari pertanyaan sahabat, liman ya Rasulullah? Qala lillah. Nasihat tentang Allah. Bagaimana tentang Allah dimaksud? Yakni ajaran mengenai tauhidullah, tentang keesaan Allah, tentang perintah-perintah Allah, tentang larangan-larangan Allah. Landasan dari itu semua adalah al-ikhlas li ibadatillahi wahda. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tauhidullah baik pada zatnya, baik pada sifatnya, baik pada perbuatannya. Syahadat an la ilaha illallah wal ahad fil rububiyah wal uluhiyah imma sifatan wa imma fi'lan. Itu yang dimaksud dengan nasihat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nasihat yang kedua adalah wali kitabih, dan nasihat tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan kitab Allah adalah Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, adalah firman Allah. Kita menjalankan setiap apa yang diperintahkan Allah melalui Al-Quran dan menjauhkan setiap larangannya. Penyebutan Alkitab pada urutan kedua setelah Allah, karena Alkitab ini adalah sebagai petunjuk, dia langgam dan dia menjadi marja atau sumber hukum dari ajaran Islam. Yang ketiga, urutannya ditempati oleh posisi Nabi Muhammad SAW, karena dia makhluk, dia berbatas usia, beliau meninggal, maka sebagai ajaran yang langgeng itu adalah Al-Quran, dan apa yang ditinggalkan sebagai yang disebut dengan sunnah atau al-hadis. Ini barangkali jawaban PR untuk pertemuan awal 6 bulan yang lalu. Kita pada pertemuan tersebut masih dalam pembahasan muqaddimah. Disebutkan dalam kitab ini, wa hadza kitabun allafnahu wa jama'nahu fihi nubzan minan nasaih ad-diniyah wal wasayah al-imaniyah. Berkata al-muallif Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kitab ini saya karang, allafnahu wa jama'nahu, dan kami kumpulkan di dalamnya nubzan minan nasaih ad-diniyah, percikan-percikan dari nasihat-nasihat agama, wal wasayah al-imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan. Wa qasadna bidzalik, dan kami maksudkan adalah agar an-naf'u wal intifa' wa tazakkur wa tazkir li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin.
tujuan dari pembuatan atau penulisan kitab ini, kama qala, apa yang dimaksud oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, adalah agar menjadi manfaat. Al-intifa. Al-intifa ini akar katanya nafi'a yanfa'u, akar kata dasar, kemudian ditambah dengan alif ta jadi intafa'a. Naf'un itu bermanfaat, kalau al-intifa mengambil manfaat. Berbeda ya bahasa Arab. Dengan akar kata yang sama, nafa'a, begitu ditambah dengan alif dan ta, maka menjadi meminta atau mengambil manfaat. Agar kitab ini dapat bermanfaat dan mengambil manfaat, al-intifa wa tazakkur wa tazkir, sebagai pengingat dan peringatan, li anfusina, untuk diri kita semua, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, minal muslimin, dari orang-orang Islam, wa qad ja'alnahu bi ibaratin sahlah, dengan bahasa-bahasa yang mudah dan lafaz-lafaz yang mudah dicerna, hatta yafhamahu khas wal 'am, sehingga bisa atau mudah dipahami. Wasamainahu kitab an-nasaiha diniyah wal wasaya ilmaniyah. Dan karena itulah maka kitab ini disebut dengan atau dinamakan kitab an-nasaiha diniyah wal wasaya al-imaniyah. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alahu khalisan biwajhil karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im wa yu'azziman naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin. Pengarang kitab ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'alu khalisan lil karim, agar buku ini dipersembahkan semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengarang kitab tidak semata-mata karena berharap materi. Kan kalau pengarang sekarang, mohon maaf, ketika membuat sebuah buku tentu ada motivasi ekonomi. Tetapi pengarang salafus saleh seperti Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, dia mengarang kitab ini semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan bertujuan agar bisa dimanfaatkan oleh kita yang hadir atau lahir belakangan. Ini kitab lama sekali, dan beliau juga pengarang Sohaibul Ratib, dan banyak buku-buku beliau yang sudah diajarkan di negeri-negeri umat Islam, tidak hanya di Indonesia, di hampir belahan dunia Islam. Buku-buku ini diperkenalkan dan dibacakan serta diajarkan di berbagai macam majalisul ilmi atau majalisul ta'alim. Nah, hari ini kita kembali mencoba mempelajari apa itu an-nasaiha diniyah wal wasaya al-imaniyah. Selanjutnya beliau berkata, qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu minallahi haditsan wa man asdaqu minallahi qila. Jadi kalau kita nggak paham bahasa Arab, agak rumit ini mana bahasa beliau, mana bahasa Quran. Jadi harus benar-benar, karena tidak ada titik koma ini, harus benar-benar jangan sampai salah baca. Qala Allah Ta'ala, ini surah An-Nisa ayat 87. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu minallahi haditsan.
Dan siapa yang lebih baik firman-Nya selain Allah Subhanahu wa taala? Wa man asdaqu minallah qila. Dan siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Beliau sambung kembali dengan ayat berikutnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nggak nyebur deh. Mantap deh. Pada hari ini kita masuk pada bab takwa. Nggak nyebur. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini kecuali wa antum muslimun, kecuali kamu beragama Islam, atau kecuali kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih sebuah penekanan tentang takwa. Jadi sungguh-sungguh kalau kita bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sungguh-sungguh kita taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Ini haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-sekali kamu meninggalkan dunia atau wafat dalam keadaan tidak berislam. Ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkur ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat berikutnya yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah wa'tasimu bihablillah jami'an. Wa'tasimu bihablillah jami'an, dan saling tolong menolonglah dengan tali Allah. Artinya kita selalu menegakkan kebaikan berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling menolong atau membantu sesama saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Kembali kepada akidah kita, al-ikhlas dan ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menolong saudara-saudara kita, jangan pamrih kepada Allah. Ini harus dipahami oleh kita semua. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kalian, idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Ayat ini bercerita tentang Muhajirin dan Ansar.
Dahulu sebelum adanya Islam, sebelum Islam datang, keadaan bangsa Arab saling berperang, saling membunuh antar suku. Karena datangnya Islam itu menjadi nikmat yang luar biasa. Wazkuru ni'matallah, dan ingatlah akan nikmat Allah. Iz kuntum a'da'a, ketika itu kamu saling berperang satu dengan yang lain. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan dengan cahaya Islam hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka ketika Islam datang, kamu dijadikan satu, dijadikan saudara. Wa kuntum ala safahratin, dan ingatlah ketika itu kamu di jurang tepi neraka sebelum adanya Islam. Fa anqazakum minha, dan Allah selamatkan kamu sekalian dari jurang api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, maka demikianlah Allah jelaskan dari kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu semua mendapat petunjuk. Dilanjutkan lagi oleh al-mu'allif hadal kitab, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebelum ke ayat ini tadi disebutkan di dalam ayat iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Kuntum itu kalau kita pernah belajar bahasa Arab, dari akar katanya kana yakunu kaunan. Kuntu itu bentuk fi'il madhi untuk ana. Kuntum fi'il madhi dalam bentuk untuk kalian atau antum sebagai yang diajak bicara. Kuntum dahulu keadaan kalian saling bermusuh-musuhan, maka Allah satukan kalian dengan Islam. Asbahtum bi ni'mati ikhwana. Contoh misalnya, kana Aliyun faqiran, dulu Ali fakir, fa asbaha ghaniyan, maka sekarang dia menjadi orang kaya. Itu kira-kira makna dari kuntum. Dahulu kalian adalah saling bermusuh-musuhan, fa'alafa, maka Allah Ta'ala satukan hati kalian dengan cahaya Islam. Fa'asbahtum, dengan cahaya Islam itu kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian semua tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mendapat petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara segolonganmu orang-orang yang menyuruhkan kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan yang memerintahkan kepada yang ma'ruf atau yang baik, wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ada ciri-ciri
dalam ayat ini, man hum ulaikal muflihun. Siapa saja mereka yang beruntung? Mereka yang beruntung adalah yang pertama dalam ayat ini disebutkan wal takum minkum ummatun yad'una al khair. Ad-da'wah ila al khair. Yang kedua wa ya'muruna bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf. Yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar. An-nahyu 'anil munkar. Yang tiga aspek kalau bisa kita penuhi, insya Allah kita menjadi orang yang masuk dalam kategori al-muflihun. Wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat ulaika lahum adzabun adzim. Ayat ini berisi ancaman wala takunu kallazina tafarraqu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai, yang bermusuh-musuhan, yang saling tidak tegur sapa satu dengan yang lain. Wakhtalafu, saling berselisih, ribut, beda pendapatan ribut, beda pendapat ribut. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang tanda-tanda atau penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun adzim. Ingatlah siksaku sangat pedih. Berikutnya Al-Habib Abdullah Alwi Haddad menukil firman Allah Subhanahu wa taala, faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah berfirman, faqauluhu ta'ala, ini bentuk mubtada awal kalimat. Faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semua dengan sebenar-benarnya takwa. Karena ini kalimat mubtada, maka perlu kalimat berita atau khabar dari kalimat pertama. Faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa yang dimaksud dengan haqqa tuqatih adalah amrun, ini perintah. Ittaqullaha haqqa tuqatih itu bentuk mubtada. Khabarnya amrun minhu azza wa jalla, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih itu adalah bentuk perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala li ibadihil mu'minin, untuk hamba-hambanya yang beriman. Karena itu ayatnya disebut atau diawali dengan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Amrun minhu minallah azza wa ala li ibadihil mu'minin bittaqwa, agar bertakwa. Ka'annahu subhanahu wa ta'ala qad jama'a fit taqwa jami'al khairatil ajilah wal ajilah, thumma amara ibadahul mu'minin biha liyafudu wa yazfaru bima ja'alahu fiha minal khair was-salah was-sa'adah wal falah rahmatan bi ibadil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa, karena
seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dalam ketakwaan jami'al khairat, seluruh kebaikan berkumpul di dalam ketakwaan. Nanti akan dijelaskan dalam kalimat selanjutnya. Al-ajilah wal ajilah, yang sekarang, yang di dunia maupun yang di akhirat. Al-ajilah yang nanti. Tsumma amara ibadul mu'minin biha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertakwa? Liyafuzu wa yazfaru, agar kita liyafuzu dari kalimat alfaza yafuzu. Liyafizu artinya memperoleh kesuksesan. Wa yazfaru berarti keberuntungan. Dengan takwa kita akan meraih kesuksesan dan kita akan meraih keberuntungan. Bima ja'alahu fiha minal khair, kesuksesan atau keberuntungan dalam al-khair, kebaikan, wassalah, kebenaran, wassa'adah, kebahagiaan, wal falah, kemenangan, rahmatan. Ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bi ibadihil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Kembali pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata Ar-Rahman, ada kata Ar-Rahim. Apa kira-kira perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memiliki kata yang sama, memiliki makna yang sama, sama-sama penyayang dan pengasih. Ar-Rahman adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk semua makhluk. Ini Ar-Rahman. Ar-Rahim adalah bentuk kasih sayang Allah di akhirat, khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahman sifatnya duniawi, Ar-Rahim sifatnya ukhrawi. Ada niat ketika kita masuk ke masjid misalnya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaba rahmat. Sifatnya untuk ukhrawi. Untuk sifatnya dunia, kita kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi ada al-fadl, ada ar-rahmah. Ar-rahmah bentuknya ukhrawi, al-fadlu bentuknya untuk dunia, keutamaan dunia. Jadi paham ya ini perbedaannya ya. Jadi kalau Ar-Rahman untuk semua makhluk, imma musliman, imma kafiran, imma solihan, imma asyian. Apakah dia orang soleh, apakah dia orang bermaksiat, apakah dia orang beriman, apakah dia tidak beriman, apakah dia beragama Islam, apakah dia tidak beragama Islam. Semuanya mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim ini khusus untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Wattaqwa huwa wasiyatullah rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Perintah takwa
perintah takwa atau wasiat dari Allah tentang takwa ini lil awwalin walil akhirin, untuk orang-orang terdahulu, untuk agama terdahulu, untuk penganut agama terdahulu, dan yang sekarang adalah sama, wasiatullah adalah takwa. Perintah Allah itu adalah takwa. Kembali, takwa adalah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Allah dari sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad tidak pernah berubah. Maka takwa itu juga diperintahkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kita. Wasiyatullah Rabbil Alamin lil awwalin wal akhirin. Qala ta'ala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha fama min khairin ajil wala ajil zahir wala batin illa wa taqwa sabilun muwassalun. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika menyampaikan wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang datang kemudian dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad wasayna alladzina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kami telah memberikan nasihat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab min qablikum, sebelum kamu, wa iyyakum, dan terhadap kamu, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama min khairin ajil, dan tidak ada satu kebaikan yang ajil yang sekarang wala ajil yang terdahulu atau yang nanti atau yang kemudian, zahir wala batin, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, illa wa taqwa sabil, kecuali diiringi dengan ketakwaan. Karena takwa adalah sabilun muwassalun, jalan penghubung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa wasilatun muballaghah, wasilah yang sampai, wa ma min syar'an jalan wala ajil zahir wala batin illa wa taqwa hirzun haris. Dan takwa ini adalah penjaga, wa hisnun hasin, benteng yang kuat, lissalamah, untuk keselamatan kita, wan najata min dararihi, dari mara bahaya. Wa kam allaqallahu al-azim bi kitabil aziz ala taqwa min khairatin azimah wa sa'adah jasimah. Dan betapa banyak Allah menyebutkan kata takwa dalam kitab sucinya, ala taqwa min khairatin azimah, mengandung banyak kebaikan, wa sa'adat jasimah, dan kebahagiaan yang besar. Famin zalik, keberuntungan atau buah dari ketakwaan, famin zalik al-ma'iyah al-ilahiyah al-hifziyah al-latifah, adalah Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Al-ma'iyah al-ilahiyah al-latifah, ada dua makna al-ma'iyah. Al-ma'iyah yang pertama bersifat umum. Allah, kita yakin bahwa Allah bersama kita. Allah itu aqrab min hablil warid, dia dekat dengan urat nadi. Tapi karena sebab ketakwaan, Allah khususkan al-ma'iyah al-hifziyah. Allah bersama kita untuk menjaga kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam satu kisah ketika Nabi hijrah bersama Sayyidina Abi Bakar
dan menghindari dari kejaran kafir Quraisy, sempat bersembunyi di mana? Di Gua Hira. Wasur. Wasur. Gua Hira, Gua Sur. Kalau Gua Sur itu Gua Sur. Ya salah dong. Gua Hira menerima wahyu. Gua Sur tempat bersembunyi menghindari kejaran kafir Quraisy. Buka Google. Ketika itu Abu Bakar bergetar, mungkin takut dari kejaran musuh. Maka Nabi berkata, wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan takut dan jangan sedih. Sungguh Allah beserta kita. Inilah disebut dengan al-ma'iyatullah al-hifziyah. Bagi orang-orang bertakwa, buahnya, keuntungannya, manfaat dari takwa itu adalah Allah senantiasa bersamanya. Qala Allah Ta'ala wa taqullaha wa alamu anna Allah dikuatkan dengan firman Allah oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengutip firman Allah wa taqullaha wa alamu anna Allah ma'al muttaqin, dan bertakwalah kepada Allah wa'lamu, dan ketahuilah anallah ma'al muttaqin, sungguh Allah membersamai orang-orang yang bertakwa. Wa min zalik, dan buah dari ketakwaan itu al-ilmul laduni. Ini sangat jarang terjadi kecuali orang-orang yang khas, orang-orang yang takwanya mungkin menyamai Nabi Muhammad SAW. At-taqwa dalam pendapat sebagian ulama atau mayoritas ulama, at-taqwa huwa ibaratun an imtithali awamirillah wa ijtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakwaan paripurna. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, semuanya dilaksanakan dan semuanya dijauhkan. Kita tidak mampu untuk menjadi pribadi muttaqin yang sempurna, tapi kita harus senantiasa berusaha mendekati pribadi yang sempurna dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min zalik al-ilmul laduni. Qala ta'ala, ditegaskan oleh Al-Habib Ali Abdullah bin Ali Al-Haddad dengan mengutip firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, nanti Allah akan memberi pengajaran. Bagaimana pengajaran Allah? Ya, orang-orang yang bertakwa yang mengetahui. Ketakwaannya seperti apa? Hampir menyamai baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama-ulama dahulu kita yang punya ilmu laduni, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, lewat burhan, lewat irfan. Ini kajian tasawuf. Hati harus bersih ya. Penyakit hati harus tidak ada dalam diri kita. Harus sabar, harus qanaah, harus puas, harus tawadhu, harus ikhlas. Hampir kita semua yang hadir belum ada pada level yang dimaksud, yang menjadi sebab turunnya ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa nih? Belum
Roman-romannya udah pada ini nih. Jam 12 berapa Tom? Sebentar lagi ya. 10 menit, Bang. Ini bicara tentang Abang udah ngeliatin jam udah siang. ya sebentar. Lagi 10 menit. Ini bicara tentang keuntungan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ulang sebentar. Apa keuntungan yang didapat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ma'iyatullah al-hifziyah allati. Allah senantiasa bersama kita dalam penjagaan diri kita. Yang kedua, al-ilmul laduni. Allah akan memberikan ilmu laduni dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa min zalik al-furqan indal istibah wal wuqu' wa wuqu' iskal wal qata' al muslimin wal maghfirah lil dzunub. Selanjutnya, keuntungan atau manfaat dari takwa adalah al-furqan indal istibah. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa membedakan di dalam hal yang remang-remang, di dalam hal yang abu-abu. Dia mendapat burhan, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan mana yang benar, mana yang batil. Indal istibah al-furqan, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang selanjutnya, wa wuqul iskal, dia bisa membedakan ketika terjadi kesulitan. Allah jadikan yang sulit menjadi mudah. Ini sebab ketakwaan. Yang selanjutnya, wal kafarah lisayyi'at. Dengan takwa bisa menebus segala dosa atau keburukan. Wal maghfirah lidzunub, dan ampunan dari dosa-dosa. Kembali Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip firman Allah, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan kalian furqanan, pembeda, wa yukaffir ankum sayiatikum, dan bisa menebus atau menghapus segala kesalahan, wa yaghfir lakum, dan menghapus dosa, wallahu dzul fadlil azim, dan sungguh Allah memiliki kemuliaan yang sangat agung. Sampai di sini pembahasan tentang takwa dan faedahnya. Yang terpenting dari kita semua, meskipun tidak sampai pada derajat muttaqin, tapi kita harus sungguh-sungguh mengejar jalan kepada jalan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, takwa itu hampir disebut 258 kali dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk fa'il, ada yang bentuk isim, ada dalam bentuk fi'il. Dalam bentuk fi'il misalnya wattaqullah haqqa tuqatih. Ini fi'il amr dalam bentuk jamak. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini perintah, bentuk fi'il amr. Kalau dalam bentuk fi'il masdar atau isim fa'il, misalnya lil muttaqin, contohnya seperti itu. Kalau dalam bentuk fi'il mudhari
kita sering baca ketika menghadapi atau ketika akan datang bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini akar katanya sama, takwa dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah bentuk sekarang yang terus menerus. Jadi seseorang dikatakan bertakwa, dia selalu senantiasa menjaga ketakwaan, istiqomah. Nah, bentuknya mudhari', selalu dikerjakan. Nah, kita insya Allah semuanya berproses menuju darajatul muttaqin insya Allah. Demikian materi yang disampaikan hari ini. Kita cukupkan dahulu karena memang waktu sudah siang dan insya Allah pada pertemuan berikutnya atau pertemuan ketiga kita bisa melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaih An-Niyah wal-Wasayah Al-Maniyah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.